Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilca Desriana, NIM 20201559, periode pendidikan ekonomi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, yang mana jurnal itu membahas tentang pola migrasi dan urbanisasi. Jurnal ini dibuat oleh Nasrul Hidayat, yang mana dia memberi sebuah judulnya itu tentang fenomena migrasi dan urban bias di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang fenomena urban bias. Pada masa mendatang, jika diasumsikan tingkat kelahiran dan kematian sudah menjadi rendah, ukuran keluarga menjadi kecil, dan sebaliknya, kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat, maka keinginan untuk melakukan migrasi bagi sebagian besar penduduk akan semakin meningkat, terutama yang menuju daerah perkotaan. Misalnya saja, pada tahun 1980, kaum migrasi di Indonesia berjumlah 3,7 juta jiwa, maka angka tersebut meningkat menjadi 5,2 juta jiwa pada tahun 1990 dan sedikit menjadi 4,3 juta jiwa pada periode 1990 sampai 1995. Secara kumulatif, diketahui bahwa sampai tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia yang pernah melakukan migrasi adalah 11,4 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 1990, angka tersebut meningkat menjadi 17,8 juta jiwa. Lebih lanjutnya lagi, data survei penduduk antara sensus 1995 memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995 adalah 35,91%, yang berarti bahwa 35,91% tersebut penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat dari sekitar 22,4% pada tahun 1980. Dan sebaliknya, proporsi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan menurun 77,6% pada tahun 1980 menjadi 64,09% pada tahun 1995. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa penduduk di pedesaan itu cenderung memiliki hasrat untuk berimigrasi di perkotaan, yaitu pertama, sejak krisis melanda negeri ini, semakin hari kesempatan kerja di daerah pedesaan semakin langka, sementara usaha yang sebelumnya ditekuni seperti pengrajin, pedagang, dan lain sebagainya mengalami kebangkrutan akibat krisis. Kedua, adanya selisih upah yang cukup mencolok antara desa dan kota. Hal tersebut salah satunya tercermin pada perbedaan upah minimum regional antara daerah pinggiran dengan daerah pusat kegiatan ekonomi. Upah di desa dinilai hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Ketiga, di luar faktor ekonomi, alasan yang cukup dominan mendorong penduduk desa untuk mengadu nasib di kota adalah karena masalah keluarga atau suatu hal yang sifatnya personal. Untuk sebagian besar penduduk miskin pedesaan, selain menawarkan kesempatan kerja yang lebih terbuka, kota juga dinilai memiliki daya tarik tertentu. Di sisi lain, banyak studi yang membuktikan bahwasannya kehadiran kaum migran di daerah perkotaan sebenarnya merupakan salah satu respon dari adanya ketidakmerataan pembangunan antara daerah dan semakin kronisnya masalah kemiskinan di daerah pedesaan tersebut. Terjadinya migrasi di perkotaan atau urbanisasi
tidak akan menjadi masalah jika pemerintah dari kota-kota tujuan para migran mampu menciptakan lapangan kerja dan fasilitas publik yang mencukupi. Namun bila saja ada dukungan kota sebagai suatu tempat publik sudah berada pada level yang kritis, maka pemerintah melalui berbagai macam kebijakan perlu turun tangan guna mengurangi dampak buruk dari urbanisasi tersebut. Urbanisasi berlebih perlu dikendalikan agar tidak berkembang semakin liar dan semakin membebani kota-kota tujuan kaum migran. Salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati adalah adanya proses modernisasi pertanian. Tanpa disadari, adanya proses modernisasi di bidang pertanian malah akan mengurangi kesempatan kerja di sektor tersebut. Seiring dengan proses modernisasi, pola investasi di sektor pertanian pun turut berkembang. Sekarang, pola investasinya lebih bersifat menghemat tenaga kerja, karena tenaga manusia telah mengolah lahan-lahan pertaniannya telah tergantikan oleh mesin-mesin yang serba otomatis. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh penduduk desa kecuali melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. Untuk menangani masalah-masalah di urbanisasi di perkotaan, rasanya sangat tidak adil jika para imigran yang pada awalnya terkonsentrasi di sektor informal perkotaan hanya dilakukan sebagai pengganggu keindahan dan ketertiban kota. Akibatnya, mereka layak untuk dirazia, digaruk, kemudian dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Di balik itu semua, satu solusi yang dibutuhkan untuk dapat memecahkan masalahan urbanisasi yang kian kompleks adalah kerangka kebijakan makro di tingkat regional untuk mempercepat pembangunan kota-kota sekunder agar mampu menyediakan lapangan-lapangan kerja bagi penduduk desa yang ingin mengadu nasib akibat keterbatasan kesempatan kerja di daerah asalnya. Di sisi lain, pada umumnya, para pemberi pekerja bekal keterampilan bagi penduduk usia kerja, agar tanpa harus berimigrasi, maka dapat mengembangkan usaha di daerah asalnya sesuai dengan keterampilan dan kondisi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Jadi dari jabaran yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan meningkatnya urbanisasi membuat kemiskinan terkonsentrasi di kota. Akan tetapi, hal ini terjadi karena adanya pandangan masyarakat desa bahwa kota mewakili harapan terbaik untuk keluar dari kemiskinan. Terjadinya migrasi atau urbanisasi di perkotaan tidak akan menjadi masalah jika pemerintah dari kota-kota tujuan para imigran mampu menciptakan lapangan kerja dan fasilitas publik yang mencukupi. Namun, bila saja daya dukung kota sebagai suatu tempat publik sudah berada pada level yang kritis, maka pemerintah melalui berbagai macam kebijakannya perlu turun tangan guna mengurangi dampak buruk dari urbanisasi tersebut. Urbanisasi berlebih perlu dikendalikan agar tidak berkembang liar dan semakin membebani kota-kota tujuan para imigran tersebut. Sekian review video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.